Assalamualaikum para sahabat yang budiman. Tahukah kamu, di balik bayangan perang dan kekacauan yang sering kita lihat di berita, Afghanistan menyimpan sejuta kisah menakjubkan. Negeri ini bukan hanya tentang konflik dan sejarah kelam, tetapi juga tentang keindahan, budaya, dan keteguhan manusia yang luar biasa. Berikut adalah fakta-fakta unik tentang Afghanistan yang jarang diketahui dunia luar. Afghanistan bukan sekadar titik di peta Asia. Ia adalah persimpangan peradaban, tempat di mana timur dan barat saling bertemu, berdagang, dan saling mempengaruhi selama ribuan tahun. Karena posisinya yang strategis, negeri ini menjadi jalur vital jalur sutra kuno, menghubungkan Tiongkok, India, Persia, dan Eropa melalui karavan-karavan dagang yang melintasi pegunungan dan gurun tandusnya. Setiap batu di tanah Afghanistan seakan menyimpan jejak perjalanan panjang manusia, dari pedagang sutra dan rempah hingga pasukan penakluk besar dunia seperti Alexander Agung, Genghis Khan, dan Tamerlane. Semua pernah menapakkan kaki di tanah ini, meninggalkan sisa budaya dan warisan yang masih bisa dirasakan hingga hari ini. Kota-kota tua seperti Herat, Bah, dan Kandahar dulu merupakan pusat perdagangan, ilmu pengetahuan, dan seni. Herat bahkan pernah disebut sebagai permata Khorasan, kota yang melahirkan penyair besar seperti Jami dan Khusrau. Sedangkan Balkh dikenal sebagai salah satu kota tertua di dunia, tempat lahirnya tokoh sufi terkenal Jalaluddin Rumi yang ajarannya tentang cinta dan kedamaian melampaui batas zaman. Tak hanya perdagangan dan penaklukan, pertemuan agama dan ideologi juga berlangsung di sini. Sebelum Islam datang, Afghanistan pernah menjadi rumah bagi agama Buddha, Zoroastrianisme, dan Hindu. Sisa-sisa candi, ukiran batu, dan patung di wilayah Bamiyan dan Ghazni menjadi saksi bisu akan keberagaman spiritual masa lalu negeri ini. Namun menjadi jantung dunia juga berarti menjadi medan perebutan kekuasaan. Sejarah Afghanistan penuh dengan invasi, intervensi, dan perjuangan mempertahankan kedaulatan. Dari penjajahan Inggris dan Uni Soviet hingga konflik modern, bangsa ini terus menunjukkan satu hal yang tak berubah, yaitu semangat untuk tidak tunduk pada siapapun. Itulah mengapa banyak sejarawan menyebut Afghanistan sebagai tanah yang keras kepala, tapi berharga. Disinilah berbagai peradaban pernah beradu, tapi tak satu pun mampu benar-benar menaklukkan jiwa rakyatnya. Di tanah Afghanistan yang keras dan penuh tantangan, hukum tertinggi bukanlah yang tertulis di atas kertas, melainkan yang terpatri di dalam hati setiap orang Pashtun, yang disebut Pashtunwali. Tradisi kuno ini telah menjadi pedoman hidup selama berabad-abad, jauh sebelum adanya pemerintahan modern. Ia bukan sekedar aturan sosial, melainkan falsafah hidup yang mengatur cara orang Pashtun memperlakukan sesama, mempertahankan kehormatan, dan menjaga keseimbangan dalam komunitas mereka. Dalam Pashtunwali, tamu harus dihormati tanpa syarat. Bahkan jika tamu itu adalah musuh, seorang Pashtun wajib melindungi dan menjamunya selama ia berada di bawah atap rumahnya. Tindakan menjamu tamu bukan hanya bentuk keramahan, tetapi simbol kehormatan dan keberanian. Menolak tamu dianggap aib besar bagi keluarga dan bisa menodai nama baik suku. Tak jarang seorang Pashtun rela berbagi makanan terakhirnya demi menjaga nama baik keluarga. Badal berarti pembalasan, bukan sekedar amarah, tapi bentuk keadilan versi mereka. Dalam pandangan orang Pashtun, jika kehormatan keluarga dilanggar, maka tanggung jawab moral adalah membalas untuk memulihkan keseimbangan. Namun, badal tidak selalu berarti kekerasan. Kadang bisa dilakukan dengan negosiasi atau rekonsiliasi antar suku, tergantung pada besar kecilnya pelanggaran. Bagi orang luar, ini mungkin tampak kejam. Tapi bagi Pashtun, badal adalah simbol keberanian dan martabat. Nang berarti kehormatan, dan namus berarti martabat keluarga, terutama terkait dengan perempuan. Bagi seorang Pashtun, melindungi kehormatan keluarganya adalah tugas suci. Tak heran jika setiap keputusan, baik dalam perang, pernikahan, atau hubungan sosial, selalu mempertimbangkan nama baik keluarga. Kehormatan lebih berharga daripada hidup itu sendiri. Untuk menyelesaikan konflik, masyarakat Pashtun menggunakan sistem jirga, dewan para tetua suku yang duduk bersama membahas masalah dengan musyawarah.
keputusan jirga bersifat final dan dihormati oleh semua pihak. Menolak keputusan jirga sama saja dengan menentang tatanan sosial dan dianggap tidak bermoral. Menariknya, sistem ini mirip dengan bentuk demokrasi kuno, di mana suara rakyat dihargai dan keputusan diambil bersama. Dalam Pastunwali, siapapun yang datang dengan tulus meminta perlindungan, bahkan musuh yang paling dibenci, harus diterima dan dilindungi. Prinsip ini disebut Nanawatai. Ini menunjukkan keseimbangan antara kerasnya hukum Pastunwali dan sisi kemanusiaannya. Bagi mereka, memberikan pengampunan adalah bentuk kehormatan yang lebih tinggi daripada sekedar pembalasan. Meski Afghanistan kini memiliki sistem hukum resmi, Pastunwali tetap hidup kuat di daerah-daerah pedalaman. Banyak suku yang lebih memilih menyelesaikan masalah lewat jirga daripada melalui pengadilan negara. Tradisi ini telah menjaga identitas dan kebanggaan orang Pashtun selama ribuan tahun. Ia menjadi semacam jiwa moral bangsa yang membuat rakyat Afghanistan tetap teguh di tengah perubahan zaman dan tekanan luar. Pastunwali adalah bukti bahwa di balik kerasnya kehidupan pegunungan Afghanistan, tersimpan nilai-nilai luhur tentang kehormatan, keberanian, dan kemanusiaan. Di balik tirai panjang budaya, konflik, dan tradisi yang ketat, wanita Afghanistan menyimpan pesona yang memikat. Sebuah keindahan yang tidak hanya terletak pada wajah, tetapi juga pada kekuatan jiwa. Mereka adalah simbol dari dua hal yang kontras, kelembutan dan keteguhan, keanggunan dan penderitaan. Dunia mungkin mengenal mereka lewat foto legendaris Afghan Girl karya Steve McCurry. Tetapi kisah sejati perempuan Afghanistan jauh lebih dalam dari sekedar sepasang mata hijau yang tajam menatap kamera. Afghanistan adalah rumah bagi banyak etnis, seperti Pashtun, Tajik, Hazara, Uzbek, dan Nuristani, yang masing-masing memiliki ciri fisik dan keindahan khas. Banyak wanita Afghanistan memiliki mata berwarna hijau zamrud, biru langit, atau abu-abu keperakan. Kombinasi genetik langka yang diwariskan dari percampuran berbagai ras selama ribuan tahun. Namun, kecantikan mereka jarang terlihat dunia karena tradisi dan adat yang membatasi ruang publik bagi perempuan. Di kota-kota besar seperti Kabul atau Herat, beberapa perempuan kini mulai mengekspresikan diri melalui seni, pendidikan, dan fashion tradisional. Tapi di pedalaman, banyak masih hidup dalam kesunyian, di balik kain burkah yang menutupi seluruh tubuh. Menjadi wanita di Afghanistan bukan hal mudah. Di tengah konflik, keterbatasan, dan tekanan sosial, mereka harus berjuang keras hanya untuk bisa belajar, bekerja, atau sekedar berjalan bebas di jalanan. Namun, dari penderitaan itulah muncul ketabahan luar biasa. Banyak perempuan Afghanistan yang tetap bersekolah secara sembunyi-sembunyi, mendirikan kelas di rumah, atau bekerja untuk membantu keluarga di tengah kekacauan perang. Mereka menjadi simbol perlawanan diam-diam, melawan ketidakadilan bukan dengan senjata, tapi dengan keberanian dan tekad untuk tidak menyerah. Meski sering tertutup burgah, wanita Afghanistan memiliki cara unik untuk mengekspresikan diri. Di balik kain biru itu, mereka mengenakan pakaian tradisional berwarna cerah, merah, hijau, ungu, dan oranye, lengkap dengan bordiran halus dan perhiasan perak yang mencerminkan kebanggaan daerah asal mereka. Setiap warna memiliki makna. Merah melambangkan kekuatan, hijau adalah harapan, dan biru adalah simbol kedamaian. Dalam dunia yang penuh batasan, warna menjadi bahasa rahasia mereka untuk berbicara tentang siapa diri mereka sebenarnya. Perempuan Afghanistan juga memiliki peran besar dalam puisi dan musik rakyat. Banyak puisi anonim yang ditulis oleh perempuan dari generasi ke generasi, dikenal sebagai landai atau tapa, puisi dua baris yang sering berisi keluh kesah, cinta dan impian kebebasan. Dalam kata-kata sederhana itu, tersembunyi suara hati yang lembut tapi kuat, menggambarkan kehidupan perempuan di negeri yang keras. Aku menanam bunga di taman hatiku, tapi mereka menanam duri di jalan yang kutempuh. Keindahan wanita Afghanistan tidak bisa diukur hanya dari wajah.
Ia terletak pada keteguhan hati, keberanian, dan cinta yang mereka berikan untuk keluarga dan tanah air. Di tengah peperangan, banyak dari mereka tetap menjadi tulang punggung rumah, pengasuh anak, dan penjaga harapan. Dalam diam, mereka adalah pilar tak terlihat yang menjaga bangsa ini agar tidak runtuh sepenuhnya. Di balik pegunungan dan padang tandus Afghanistan, terdapat sebuah tradisi yang unik dan penuh paradoks, dikenal dengan nama baca posh. Dalam bahasa Dari, istilah ini berarti berpakaian seperti anak laki-laki. Tradisi ini muncul dari kondisi sosial yang menempatkan peran laki-laki begitu penting dalam kehidupan masyarakat, sementara perempuan seringkali memiliki ruang yang terbatas. Baca pos bukanlah tren baru, melainkan praktek yang telah ada selama berabad-abad di Afghanistan, terutama di wilayah pedesaan. Tradisi ini lahir dari kebutuhan sosial dan budaya, bukan semata-mata keinginan pribadi. Dalam masyarakat Afghanistan, memiliki anak laki-laki dianggap tanda keberuntungan, kekuatan, dan kehormatan keluarga. Karena itu, ketika sebuah keluarga tidak memiliki anak laki-laki, mereka kadang memilih salah satu anak perempuannya untuk menjalani peran sosial sebagai laki-laki. Begitu ditetapkan sebagai baca posh, seorang anak perempuan akan mulai berpakaian dengan pakaian laki-laki, memotong rambut pendek, dan menggunakan nama laki-laki. Yang menarik, masyarakat sekitar biasanya menerima hal ini secara sosial, karena mereka memahami alasan di baliknya. Sebagai baca posh, anak tersebut mendapatkan kebebasan yang jarang dimiliki perempuan di sana. Ia boleh pergi ke pasar tanpa pendamping. Ia bisa bersekolah dan bermain di luar rumah. Bahkan bisa bekerja untuk membantu keluarga. Namun, di balik kebebasan itu tersembunyi beban psikologis yang berat. Karena pada saat pubertas, ia harus kembali menjalani hidup sebagai perempuan. Transisi ini seringkali sulit, karena mereka telah tumbuh dengan identitas yang berbeda selama bertahun-tahun. Bagi banyak baca posh, masa kecil mereka terasa seperti dua dunia yang berbeda. Saat menjadi anak laki-laki, mereka merasakan kebebasan, kekuatan, dan kepercayaan diri. Namun ketika harus kembali mengenakan pakaian perempuan, banyak yang merasa kehilangan jati diri dan sulit menyesuaikan diri dengan batasan sosial yang tiba-tiba kembali diberlakukan. Beberapa di antara mereka mengaku bahwa pengalaman sebagai baca posh membuka mata mereka tentang ketidaksetaraan gender yang masih kuat dalam masyarakat. Namun sebagian lain justru menganggap masa itu sebagai peluang berharga untuk merasakan dunia luar yang sebelumnya tertutup bagi perempuan. Meskipun terdengar aneh bagi orang luar, baca posh diterima secara sosial di Afghanistan karena dianggap solusi sementara bagi keluarga tanpa anak laki-laki. Tidak ada hukuman hukum atau agama yang secara langsung melarangnya, karena praktik ini lebih bersifat tradisi sosial daripada keyakinan religius. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, dengan meningkatnya kesadaran akan hak-hak perempuan dan pendidikan, banyak keluarga mulai meninggalkan praktik ini. Generasi muda mulai memahami bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh gender, melainkan oleh kemampuan dan niat baiknya. Tradisi baca posh adalah potret nyata dari bagaimana masyarakat beradaptasi di tengah keterbatasan. Ia menggambarkan perjuangan keluarga Afghanistan untuk bertahan secara sosial, sekaligus menunjukkan kekuatan perempuan yang mampu menanggung peran ganda demi keluarganya. Baca posh bukan sekedar kisah tentang penyamaran. Ini adalah cerita tentang cinta, tanggung jawab, dan keteguhan hati dalam menghadapi sistem sosial yang keras. Tradisi ini mungkin terasa ganjil bagi kita, tetapi juga menjadi pengingat bahwa dalam setiap keterbatasan selalu ada cara untuk bertahan dan memberi makna pada kehidupan. Di Afghanistan, jenggot bukan sekadar rambut di wajah. Ia adalah simbol yang syarat makna, identitas, dan bahkan spiritualitas. Bagi banyak pria Afghanistan, terutama di wilayah pedesaan dan kalangan religius, jenggot dianggap sebagai tanda kedewasaan, kebijaksanaan, serta kehormatan pribadi. Dalam masyarakat yang sangat menghargai nilai-nilai tradisional, panjang dan bentuk jenggot dapat mencerminkan status sosial,
keyakinan, dan karakter seseorang. Sejak masa kuno, jenggot telah menjadi lambang kehormatan bagi pria Afghanistan. Seseorang dengan jenggot panjang dan terawat sering dipandang sebagai orang yang berilmu, berpengalaman, dan layak dihormati. Di banyak desa, seorang tetua dengan jenggot lebat seringkali menjadi penengah dalam perselisihan, karena jenggotnya dianggap mencerminkan kebijaksanaan dan kejujuran. Dalam pandangan masyarakat setempat, memelihara jenggot adalah bentuk menjaga harga diri dan martabat, seolah menunjukkan bahwa pemiliknya adalah pria sejati yang menjunjung tradisi dan tanggung jawab moral. Selain nilai budaya, jenggot juga memiliki makna keagamaan yang mendalam. Banyak pria Afghanistan meneladani sunnah Nabi Muhammad SAW yang dikenal memelihara jenggot. Karena itu, memiliki jenggot panjang seringkali dikaitkan dengan ketaatan dan kesalehan. Sebaliknya, mencukur jenggot bisa dianggap tindakan yang tidak menghormati nilai-nilai spiritual atau bahkan dianggap melanggar norma di beberapa wilayah konservatif. Namun, penting dipahami bahwa makna religius ini tidak selalu sama di seluruh wilayah Afghanistan. Di kota-kota besar seperti Kabul atau Herat, banyak pria modern yang tetap beriman namun memilih gaya jenggot pendek atau rapi sebagai bentuk keseimbangan antara tradisi dan gaya hidup masa kini. Uniknya, panjang dan gaya jenggot di Afghanistan juga dapat menunjukkan asal daerah atau latar belakang seseorang. Di wilayah Pashtun, jenggot tebal dianggap sebagai simbol kekuatan dan keberanian. Di daerah Hazara atau Tajik, jenggot sering lebih pendek dan terawat, melambangkan ketenangan dan kedisiplinan. Sedangkan di kawasan utara, gaya jenggot bisa dipengaruhi oleh tradisi Asia Tengah dengan bentuk yang lebih halus dan rapi. Bagi sebagian pria muda, jenggot juga menjadi simbol kebanggaan dan jati diri nasional. Mereka menganggapnya bukan hanya simbol agama, tapi juga penanda identitas laki-laki Afghanistan sejati. Dalam beberapa dekade terakhir, modernisasi dan pengaruh global membawa perubahan pada cara pandang generasi muda terhadap jenggot. Sebagian mulai menganggap bahwa identitas dan kehormatan tidak hanya diukur dari penampilan luar, melainkan dari perilaku dan moralitas seseorang. Namun demikian, banyak pula yang tetap memelihara jenggot dengan bangga, bukan karena paksaan, tapi sebagai bentuk rasa hormat terhadap akar budaya dan warisan leluhur. Bagi banyak pria Afghanistan, jenggot adalah pernyataan diam tentang siapa mereka. Ia melambangkan perjalanan hidup, tanggung jawab, dan kedewasaan. Setiap helainya membawa nilai-nilai tentang kehormatan, keteguhan, dan kebanggaan menjadi bagian dari tanah Afghanistan. Bagi orang luar, jenggot di Afghanistan mungkin tampak seperti hal kecil, bahkan aneh. Namun bagi masyarakat di sana, ia adalah cerminan jiwa dan identitas. Sebuah simbol yang mengikat antara masa lalu dan masa kini, antara agama dan budaya, antara tradisi dan martabat pribadi. Jenggot bagi pria Afghanistan bukan sekadar penampilan. Ia adalah kehormatan yang tumbuh dari dalam. Afghanistan bukan hanya negeri konflik dan gurun pasir. Ia adalah tanah yang penuh kontras dan keindahan tersembunyi, tempat di mana tradisi kuno masih hidup di tengah arus modernisasi. Dari kode kehormatan Pashtun Wali, wanita berjiwa kuat, hingga tradisi aneh seperti baca posh, semua mencerminkan satu hal, keteguhan manusia untuk bertahan apapun keadaannya. Negeri ini mungkin tampak keras dari luar, namun di balik itu ada nilai, budaya, dan kehangatan yang tak bisa ditemukan di tempat lain. Afghanistan adalah pengingat bahwa di balik setiap luka dan perang, selalu ada keindahan, martabat, dan cerita manusia yang luar biasa. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini memberi wawasan baru tentang sisi lain Afghanistan, negeri yang misterius,
kuat, dan penuh makna. Sampai jumpa di artikel berikutnya yang akan membawa kita menyusuri dunia dengan cara yang lebih dalam dan manusiawi. Salam hangat, penjelajah dunia yang tak pernah berhenti bertanya.